Oke, kita lanjutkan pada part yang kedua. Setelah di part pertama saya jelaskan beberapa pendekatannya, saya lanjutkan untuk bisa melihat apa hubungan dari tokenisasi, kemudian stop word, kemudian stemming, Boolean logic, dan juga beberapa pendekatan lain yang sudah dijelaskan nih, terutama pendekatan dari NLP. P yang ada di dalam NLP terkadang bisa dikategorikan processing untuk melakukan bentuk proses, atau bisa dikategorikan juga sebagai programming supaya bisa mengimplementasikan dalam sebuah program. Nah, untuk hubungannya di tokenisasi, stop word, dan juga stemming, ini nanti bisa membentuk sebuah indeks dari dokumen tersebut. Jadi kalau tidak ada strukturnya dengan tokenisasi, stemming, dan lain sebagainya, ya agak sulit ya untuk bisa dilakukan proses pencocokan dari segi query-nya nanti. Di sini bisa kita gunakan juga untuk basis data yang nanti bisa dengan pendekatan MySQL, dengan struktur yang berelasi satu sama lain, atau dengan NoSQL yang tidak memiliki kerelasional yang kuat. Nah, untuk contoh-contohnya, nanti setelah ini saya coba jelaskan lebih lanjut. Kemudian Boolean model, di dalam Boolean model ini sangat klasik ya dari model sistem terbalik informasi. Yang jelas ini sangat banyak digunakan di dalam Open Public Access Catalog dan juga database-database yang berkaitan sama akademik. Nah, dari dasar itulah keterbatasan model klasik ini mendorong lahirnya beberapa model-model yang baru. Nah, antara lain adalah tokenisasi, stop word, dan lain sebagainya. Sehingga perkembangan saat ini sudah semakin canggih, sudah semakin bisa Anda andalkan untuk temu balik informasi. Sebagai contoh, saya coba sampaikan di seperti ini. Jadi ada satu knowledge grade yang berkaitan dengan contoh NLP ya. Dan ini karya Indonesia, ini ada di explorer.onesearch.id. Nah, kebetulan saya bertindak sebagai salah satu tim di sini. Dan ketika nanti kalian misalnya mau menggunakan OneSearch ini untuk kebutuhan kalian ya, misalnya untuk tugas atau mungkin berkaitan sama tugas akhir atau mungkin hal-hal yang nantinya bisa kita diskusikan bersama, silakan. Saya welcome untuk itu, yang nanti bisa Anda gunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya nanti Anda mendapatkan project dari luar untuk bisa mengolah data atau bisa melihat sebuah kajian dari Web Scale Discovery Service. Nah, ini kategorinya Web Scale Discovery Service. Nah, silakan bisa dikomunikasikan. Selanjutnya saya coba sesuaikan kembali dengan topik. Jadi di dalam knowledge graph ini dari Product Explorer, kita akan ambil satu contoh artikel di sini berkaitan sama analisis penilaian pasar terhadap return saham pada industri barang konsumsi. Nah, ini kalau kita lihat sangat jelas ya. Ini keterkaitan sama ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu yang ada di dalam sebuah ekonomi dan bisnis gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melihat relasi antar kata yang nanti bisa kita ambil sebuah kesimpulan terkait artikel tersebut. Nah, inilah salah satu contoh implementasi dari knowledge graph. Jadi kalau kita klik dari artikel ini, nanti dia akan merepresentasikan sebuah jurnal yang digunakan atau yang diterbitkan di dalam artikel ini adalah Jurnal Manajemen Universitas Udayana. Institusinya dari mana? Ini merupakan dari Universitas Udayana.
dan di sini merupakan aktor atau hal-hal yang nanti berkaitan sama artikel yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh, Anda bisa lihat di sini ya, ini ada pendekatan SPO3, ini adalah subjek, predikat, dan juga objek dari sebuah hierarki ya. Nah, kita juga bisa dengan pendekatan-pendekatan lain yang nantinya bisa dimulai, baik dari co-occurrence, kemudian ke knowledge graph, kemudian network activity graph, kemudian konsep ya dari segi graph yang ada di artikel tersebut. Nah, ini memungkinkan nanti untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Bahkan ontologinya juga kita bisa melihat nanti setiap unsur yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut. Tapi yang paling mudah untuk lingkup kalian yang memang baru memahami awal dulu ya dari sisi sebuah definisi yang ada di knowledge script. Nah, ini bisa Anda lihat di sisi yang ada di tengah. Kalau artikel yang berkaitan sama likuiditas ukuran ini, kita bisa melihat beberapa aspek yang ada di subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya di sini kita bisa ambil dari unsur-unsur yang ada di awal ini, ada yang berkaitan sama investor, ada yang berkaitan sama nilai, ada yang berkaitan sama hasil, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang merupakan contoh-contoh dari segi variabel yang digunakan. Lalu bisa kita lakukan semacam ekstrak ya dari setiap poin-poin yang sudah diambil di dalam tokenisasi ini. Lalu dari sini kita ambil misalnya salah satunya adalah kepuasan kerja. Di dalam kepuasan kerja, ini ada aspek-aspek novelty yang nanti bisa kita lihat. Antara lain misalnya berkaitan sama apa unsur yang ada di dalam sebuah kepuasan kerja. Di artikel ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja itu bisa berpengaruh dari unsur-unsur dari sebuah objek. Objeknya apa saja? Komitmen organisasi, kemudian kinerja karyawan, kemudian komitmen organisasional. Ini kan ada yang dua, tapi mungkin spasinya berpengaruh ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain, ini bisa semacam pengulangan. Kalau dari konteks di part 1, itu nanti bisa kita lakukan bentuk removal. Karena yang paling banyak digunakan itu yang mana, dan nantinya bisa kita lakukan proses penghapusan. Dan selanjutnya, dari hal-hal ini juga, kita bisa lebih mengerucutkan di dalam keterkaitan sebuah artikel. Dan contoh misalnya yang berkaitan dengan kinerja. Jadi kita bisa nantinya bisa mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada di dalam sebuah dokumen dan bisa dilihat dalam konteksnya, entah itu dari sisi abstraknya atau mungkin dari segi dokumen yang ada di tiap bab dan lain sebagainya. Dan inilah contoh konkret dari implementasi sebuah NLP ya di dalam pengembangan sistem temu balik informasi. Jadi saya pikir cukup jelas dalam melakukan tahap awal di sebuah penjelasan konsep dari temu balik, kemudian ada sebuah perkembangan dari paradigma representasi sebuah dokumen, dan ada pendekatan NLP di sana dengan metode-metode tokenisasi, stopwatch, stemming, dan lain sebagainya. Dan itulah cerminan dari sebuah perkembangan sistem temu balik informasi. Berikutnya, kita akan melanjutkan pada pertemuan di minggu ini. Kita akan menjelaskan mengenai komponen yang memang merupakan lingkup dari sains informasi. Jadi kalau tadi di awal saya jelaskan modelnya, dan sekarang sudah ada komponen yang nantinya bisa dilihat lebih mendalam ya, terkait sebuah mubalik informasi, seperti yang ada di dalam layar. Jadi komponen-komponen ini kita akan berkaitan sama adanya user, kemudian query, kemudian dokumen,
Dan di sini ada major function yang nantinya berguna untuk melakukan fungsi pencocokan dari sebuah dokumen. Dan inilah yang nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan melakukan indeks. Jadi tanpa query, kita akan bingung apa yang nantinya akan dilakukan proses pengemasan di dalam temu balik informasi tersebut. Tanpa dokumen-dokumen, kita juga akan bingung karena nggak ada alat yang nanti bisa diolah. Karena dokumennya kan tidak di-upload ataupun tidak bisa kita ambil ya untuk kebutuhan temu balik. Jadi penting ya, untuk bisa mengetahui konsep dasar berkaitan sama komponen temu balik informasi ini. Dan kalau kita ambil dari sisi pembagian, temu balik informasi itu ada dua jenis ya. Yang pertama berkaitan sama sifat ya. Dia ada yang dari segi lokal dan juga yang sifatnya itu global. Nah, sifat yang lokal ini disebut sebagai in-house information retrieval system. Ini didesain oleh sebuah perpustakaan atau pusat informasi untuk melayani pengguna dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya itu terbuka. Dalam hal ini adalah online information retrieval system. Ini didesain untuk melayani akses database jarak jauh untuk beragam pengguna. Jadi sudah jelas sekali ya kalau menurut saya dari paparan ini in-house bisa dikategorikan ya lingkupnya pendek dan tidak begitu bisa menjangkau banyak aspek. Bahkan mungkin kalau dari segi contoh sistem organisasi bisa dikategorikan lokal dan bisa disebut juga biasanya boarding ya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah boarding school dan tidak bisa mengakses secara internet yang kita gunakan sehari-hari untuk akses publik, nah itu merupakan salah satu contoh dari in-house. Kemudian yang online, ini yang lebih luas, lebih jauh ya jaraknya, dan bisa mengakses juga beragam dari pengguna. Contoh-contohnya dengan menggunakan OPEC misalnya, tapi lingkupnya hanya di lokal. Dan biasanya khusus satu jaringan saja ya. Ini salah satu contohnya yang membuat sebuah media di sini yang bisa diakses secara lokal. Dan ini ya hanya bisa digunakan untuk ruang lingkup dari jaringan tersebut. Dan ini contoh yang online, beragam perpustakaan bisa, mau perpustakaan perguruan tinggi, mau perpustakaan khusus, atau lembaga informasi, mau yang berkaitan sama manajemen aset, kearsipan, atau mungkin GLAM ya, ada unsur museum, library, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh dalam proses temu baliknya, jadi bisa digunakan secara beragam dan ada banyak database yang digunakan. Misalnya ambil contoh berkaitan sama topik produksi. Nah, ini ada diambil dari jurnal, kemudian bisa dilihat dari detail informasi yang ada, baik penarikan PDF-nya atau mungkin metadata yang digunakan. Jadi bisa sudah mulai melihat perkembangan dan juga apa yang ada di dalam tiap jenis dari information retrieval system. Oke, setelah ini kita masuk ke materi yang terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai sebuah model yang berkaitan sama perkembangan rumusan ya dari temu balik informasi. Gimana dokumen representation ini bisa dikolaborasikan dengan sebuah query, kemudian framework, dan juga terkaitan sama relevansi di dalam sebuah ranking.